Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Zedveri. Malam hari ini berjudul Kualitas Iman Abraham. Pada umumnya sebagai orang Kristen pasti kita mengaku sebagai anak-anak Abraham. Bukan berdasarkan darah daging, melainkan berdasarkan iman. Kalau orang Israel adalah keturunan Abraham berdasarkan darah daging. Tetapi anak-anak Abraham secara iman adalah orang-orang percaya yang kualitas percayanya seperti Abraham. Jika demikian, sebenarnya banyak orang Kristen yang belum menjadi anak-anak Abraham karena tidak memiliki tindakan iman seperti tindakan iman Abraham. Lagi pula iman yang dimiliki orang-orang Kristen itu belumlah iman yang menyelamatkan. Sebab iman yang menyelamatkan adalah tindakan seperti yang Abraham lakukan. Bertindak melakukan apa yang Allah kehendaki. Banyak orang Kristen yang sejatinya masih menjadi anak-anak dunia. Mereka tidak bertindak seperti apa yang Allah kehendaki, tapi bertindak sesuai dengan apa yang mereka ingini. Dan yang diingininya adalah hasil suntikan dari pengaruh dunia. Apa yang mereka lihat di dunia diikuti. Aku mau buat ini, aku mau buat itu. Aku mau punya ini, aku mau punya itu. Senanglah kalau aku pergi ke sana, senanglah aku kalau mencapai kedudukan itu. Senanglah aku kalau dipuji orang, dan seterusnya. Ini adalah gaya hidup anak-anak dunia. Sebagai anak-anak Abraham, kita harus mengikuti teladan iman Abraham yang taat sepenuhnya pada Allah Bapa. Bahkan melakukan hal yang pasti bertentangan dengan keinginannya sendiri. Mempersembahkan anaknya, Ishak. Sekarang di dalam kehidupan orang percaya, kita mengenal sosok Tuhan Yesus yang prinsipnya adalah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus adalah potret atau profil dari anak Allah. Maka kalau kita mau menjadi anak Allah, profil kita juga harus seperti Yesus. Jadi bukan karena kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lalu kita menjadi anak-anak Allah. Bukan. Itu adalah pembodohan dan sesat. Kita menjadi anak-anak Allah karena kita percaya kepada Yesus. Dan percayanya itu seperti percayanya Abraham. Menaati apapun yang Allah perintahkan. Masalahnya, kita sudah mentaati apa yang Allah kehendaki atau belum? Seperti yang Yesus melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Maka kalau kita mau menjadi anak-anak Allah, kita pun harus taat seperti Yesus taat. Keselamatan memang bukan hanya karena perbuatan baik. Sebaik apapun perbuatan seseorang tidak akan menyelamatkan. Keselamatan terjadi karena kurban Yesus di kayu salib. Kalau kita percaya dengan kurban itu, maka kita harus memiliki kehidupan seperti yang dijalani oleh Yesus. Sebaliknya, kalau kita tidak menjalani hidup seperti yang dijalani oleh Yesus, berarti kita tidak percaya kepadanya. Yang menyesatkan banyak orang Kristen hari ini adalah pengajar, pembicara atau pengkhotbah, para teolog yang mengajarkan
Pokoknya asalkan saudara sudah percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, saudara sudah menjadi anak-anak Allah. Itu salah. Kalau Alkitab berkata yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yang diterima itu bukan hanya sosok Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, melainkan kebenaran yang diajarkan Yesus. Ingat, pada mulanya adalah firman. Firman yang berkuasa menciptakan langit dan bumi. Firman itu adalah kebenaran. Jadi kalau kita menerima Yesus berarti kita juga menerima Logos. Menerima kebenaran. Kalau kita tidak menerima kebenaran, maka kita tidak memiliki hak sebagai anak-anak Allah. Ingat, kuasa itu hak. Jadi kalau kita menerima kebenaran dan hidup diubah oleh kebenaran itu, barulah kita memiliki hak sebagai anak-anak Allah. Jadi masuk surga itu bukan tidak bersyarat. Syarat yang utama yang tidak bisa dibayar oleh siapapun adalah kurban Yesus di kayu salib yang membenarkan orang percaya. Itu anugerah. Kalau orang menerima anugerah itu, yaitu dengan mengikuti jejak Yesus, maka barulah dia bisa masuk surga. Maka tidak heran kalau Yesus berkata, orang yang tidak melakukan kehendak Bapa tidak dikenalnya dan dibuang. Maksud Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak kenal kamu, kamu yang tidak melakukan kehendak Bapa, kamu yang berbuat jahat." Artinya orang yang tidak hidup seperti hidup yang Tuhan Yesus jalani. Prinsip-prinsipnya adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dalam Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23, kalau kita menyebut Yesus adalah Tuhan, berarti kita harus melakukan kehendak Bapa. Karena bukan setiap orang yang berseru kepada Yesus, Tuhan, dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Maka pertanyaan untuk kita adalah, apakah kita sudah melakukan kehendak Bapa? Itu masalah yang harus selalu kita pertanyakan. Kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa, berarti kita belum selamat. Selamat artinya dikembalikan ke rancangan semula, dan profil atau model rancangan sempurna adalah Yesus sendiri. Oleh sebab itu, jangan kita anggap remeh hal keselamatan ini. Harus jelas kita pahami bahwa orang yang tidak melakukan kehendak Bapa tidak selamat. Melakukan kehendak Bapa sama dengan melakukan kehendak Yesus. Maka dikatakan selamat. Kalau seseorang makin seperti Yesus di sini maksudnya bukan kita mau menyamai dirinya dengan Yesus. Karena standar kita berbeda dengan Yesus yang mulia, Tuhan kita. Maksudnya seperti Yesus adalah dalam segala hal yang kita lakukan, kita selalu hidup sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Apapun yang kita putuskan, apapun yang kita lakukan, selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Persoalan hidup masing-masing kita berbeda. Pergumulan yang kita alami masing-masing berbeda. Pergumulan-pergumulan yang dialami Yesus pada waktu ia mengenakan tubuh manusia seperti kita pun berbeda dengan kita hari ini. Tentu lebih berat Yesus, tetapi dia bisa menuruti kehendak Bapa dalam pergumulannya tersebut.
kita juga harus bisa mengerti dan melakukan kehendak Bapa dalam pergumulan hidup kita hari ini. Walau masing-masing kita memiliki pergumulan yang berbeda, tetapi kita memiliki satu kesamaan, yaitu kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Persoalan hidup kita bisa beda, pergumulan kita pun beda, tetapi kesamaannya adalah kita melakukan sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Di sini dasar hukumnya adalah pikiran dan perasaan Allah. Dasar hukumnya bukan kalimat-kalimat hukum, melainkan pikiran dan perasaan Allah. Jadi kita bisa berkata, Allah itu hukumku. Pikiran dan perasaan Allah itulah hukumku. Orang-orang yang dalam segala hal melakukan sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah adalah orang-orang yang disebut sebagai anak-anak Allah. Merekalah orang-orang yang benar bisa dikatakan sebagai selamat. Itulah orang-orang yang bisa dikatakan sebagai lahir baru. Jangan kita mendegradasi standar ini, yang akhirnya malah menyesatkan banyak orang. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat berjuang, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.